Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke, ini ada motor Vixion ya, motornya kayak gini. Kondisinya ya, motornya kayak gini ya. Terus ini motor nggak ada pengapian, bilangnya yang punya ya. Oke, sekarang saya akan coba cek api pada kuilnya ya. Kuil Vixionnya ini pakai karburator ya Kang Bro ya, sudah diubah pakai karburator apa ini, Anom. Oke. Mana ini kuilnya, di mana ini? Oh ini kabel kuilnya pendek itu Kang Bro, kelihatan kah? Ini ya. Oh itu di bawah tangki ini ada kabel kuilnya ya, pendek. Nanti saya akan coba sambung pakai kabel biasa ya, untuk coba tes pengapiannya. Oke Kang Bro ya, ini motornya sudah saya lepas tangkinya. Ini menggunakan CDA punya Shogun ya. Ini Shogun, mereknya ini KW 1GP. Kiproknya masih punya standar Vixion full wave. Terus ini kuilnya, kabelnya pendek, ini nanti saya akan coba sambung ya untuk ngetes pengapiannya. Apalagi ya, itu aja ya Kang Bro. Ini kalau dilihat dari soketnya ini masih menggunakan spoolnya Vixion, cuman paling kemungkinan ya di bagian tonjolan sana itu sudah dipangkas, dan tidak tahu ukuran tonjolannya seberapa ya. Yang pasti kemungkinan ya sudah disesuaikan sama yang modif gitu ya. Oh ini modifan catnya ngelupas ya Kang Bro, ngelupas. Ini kalau untuk puring dicat puring kayak gini tuh, knalpot puring yang panas-panas ini catnya ini khusus sebenarnya, high temp dia yang tahan panas.
Nggak usah bacat, saya bukan ahlinya, saya tukang tambal ban. Wes gini aja, langsung di tes pengapian ya Kang Bro. Saya akan sambung dulu kabelnya. Oke Kang Bro ya, saya sambung kabel coilnya ini, terus saya akan coba nyalakan ya. Coba di starter motornya ini ada apinya enggak ini nanti di bagian mana ya namanya, sembarang lah, di sini juga boleh ya. Sorry, ini pak tak gaya moglek kok mas, tak gaya jajan sini ya, sini set. Oke Kang Bro, kelihatan ya. Tuh ada apinya Kang Bro. Sorry Kang Bro, ini ada apinya. Tapi tapi ada yang lucu Kang Bro, tak ada kayak ya, saya perjauh ya. Ada yang lucu, saya tidak berani megang nih, takut nyetrum. Ini saya gerakkan sedikit saja di engkolannya ini ya, dia itu ada apinya, itu kelihatan ya. Apinya cepet gitu Kang Bro. Tuh apinya ya, cepet ya, ndak rata, ndak stabil. Terus kadang sudah saya selesai engkol, ndak saya engkol ya, itu masih Kang Bro, dia masih mengeluarkan bunga api. Ini tidak saya engkol ya, dia mengeluarkan bunga api Kang Bro. Ya kan, lucu kan. Ini tidak saya engkol, mengeluarkan bunga api Kang Bro. Ya kan. Saya tidak berani pegang ini ya Kang Bro, takutnya nyetrum. Kayak masih ada nyimpan arus gitu Kang Bro. Udah long tek belum diengkol gini sudah nyala, dan nyalanya tidak teratur. Terus saya matikan dulu kontaknya, takut nyetrum. Jadi ini enggak ada yang aneh ya, tapi nggak tahu sih, mungkin orangnya sudah lama pakai kondisi seperti ini ya, mungkin bisa juga. Ini kiproknya punya injeksi ya Kang Bro, kiprok injeksi menggunakan ini. Yang satu ini kalau injeksi ya normalnya, ini yang satu kan ke arus aki, yang satu ke ecu. Nanti ini saya akan coba kupas ya kemana arahnya. Yang jelas sudah ada apinya, cuman ndak normal, entah itu dari kiproknya, dari CDI nya, ataupun dari sana, dari sepulnya, yang dari tonjolan magnetnya ya. Oke, saya akan pelan-pelan ya Kang Bro. Ini prosesnya agak rumit karena bukan motor standar ya, tapi untuk langkah pengecekan tetap sama, tetap dari sepul ke kiprok ke CDI itu tetap sama semua. Coba saya cek di CDI ya Kang Bro, input daripada CDI itu ada apinya enggak, normal apa enggak. Input CDI nya warna kayaknya tanpa soket lagi, dilem-lem kayak gini. Ini ya inputnya kan sebelah sini menyendiri dia. Kalau untuk shotgun ini menyendiri di sini. Ada soketnya tapi lah kayak gini. Ini inputnya di sini satu. Ini di sini menggunakan kabel warna hijau ya. Yang lainnya kan ngumpul di sini. Masa pulser ngumpul. Oke, saya cek di sini. Apinya bagaimana ya? Apinya dicek di mana ya, Kang Bro? Sini aja ya, masa sini ya. Saya akan coba starter. Ini kontak off enggak apa-apa kalau
di sini. Oh, nggak ada pinnya. Oke, saya bongkar dulu kabelnya Kang Bro biar paham, untuk nambah-nambah pengetahuan aja ya. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya lepas bagian isolasinya, sudah saya lepasin ini ya, sudah saya bongkar. Nanti saya akan terangkan sedikit jalurnya, karena tadi kan ada pengapiannya di koil tadi ya, yang menuju ke bus itu ada, cuman pengapiannya itu ndak normal gitu ya, maksudnya itu cepet lambat kayak gitu, kayak tadi lah, maksudnya titik pengapiannya itu ndak di situ aja, maksudnya kadang posisi mati tadi di tempel-tempelnya gini sudah nyamber kayak gitulah ya. Oke ya Kang Bro, ini adalah soket dari spool sini ya, ini ya dari spool sini kan. Nah ini ada soketnya, ini yang satu soket spool, terus yang satu soket pulser ya. Di merah putih ini pulser, yang satu ini spool. Dia menuju ke sini, set dari motor ini ya, ke sini set, terus ke sini ya, mengarah ke kiprok tadi yang di sebelah sini ini ya, kiprok ini ya. Oke. Terus ya ini kiproknya, terus yang dua ini itu yang dua ini adalah pulsernya ini ya. Saya terangkan sedikit pulsernya. Ini pulser kan dua. Nah ini dua. Cet, yang satu ke massa. Ini ya, ke hitam ini kan ya, ini ke massa. Ya ini ketemu di massa sini. Terus yang satu massa besar ini ke bagian massa sini juga ini ya. Masanya dikumpulin jadi satu di sini. Nah ini ya. Ini masanya. Itu yang pulser ini tadi ya, yang satu ke CDI, ini ya, yang ke CDI. Ke arah CDI sini. Kabelnya udah warna-warni Kang, tidak jelas. Ke arah CDI pulser. Terus yang satu ke arah massa. Terus ini yang satu pada kiprok ini keluaran kiprok merah ini yang menuju ke pengisian aki. Ini tadi tersambung ke sini ya. Di sini dia masuk ke pengisian aki ya, merahnya pengisian aki, terus bercabang ini set ya, yang merah ini set ya ke atas sini sampai ke kontak sini ya. Kabelnya nggak beres Kang Bro, semeter 20 cm sambung, 20 cm sambung. Ini ke kunci kontak ya, satu. Terus dari kunci kontak keluar kabel warna coklat ini dicabang lagi, ini nggak tahu ke lampu ini mungkin ya, dicabang. Oke Kang Bro, jadi keluar ini tadi, sorry tadi ada orang ya, keluar warna coklat ini set masuk ke sini ya. Ini coklatnya keluar sini ya, ini kabel coklat set disambung lagi warnanya ganti lagi hijau nih. Hijau masuk ke kiprok seperti yang saya masuk ke CDI seperti yang saya tes pertama tadi. Oke ya, sekarang dites apa enggak ya. Ini dari spool ini keluarnya kabel 3 ya Kang Bro, 3. Ini yang dinamakan biasa orang sebut 3 pas. Spool gulungan 3 pas, full DC, full AC apa full wave 3 pas. Ini kan kalau kayak Mega Pro itu kan 2 yang keluar, jadi yang satu dari ujung spool yang satu juga dari yang satu, jadi dia dua-duanya keluar. Kalau ini 3-3-nya keluar ya. Nanti kapan-kapan saya terangkan spool 3 pas. Ini masih jauh kayaknya neranginnya, enggak tahu kapan. Oke, pokoknya intinya ini 3 pas, keluarnya 3 kayak punya Thunder ya kalau enggak salah ya. Banyak yang menggunakan spool 3 pas motor-motor zaman sekarang ya.
Ya, tiga-tiganya masuk ke kiprok. Jadi ini kalau ngecek yang kayak gini tuh Kang Bro, kalau kita engkol atau kita nyalakan nyambung semua. Ini ya yang satu, kalau gini langsung ke bodi nggak bakalan nyambung, nggak ada yang masuk ke bodi. Jadi masanya nanti ini kan masuk ke kiprok ya, nanti masanya ya ini dari masa kiprok ini. Jadi ini nanti ya yang satu ditemukan, yang satu keluar apinya, yang satu pokoknya disilang-silang itu tetap nyambung. Contohnya kayak gini ya, kayak gini ya Kang Bro. Ini saya colokin satu ke sini, yang satu saya gini kan ya. Nah keluar apinya kan, yang ini ke sini juga. Nah keluar apinya juga. Nah keluar kan. Begitu juga kalau ditempelin di sini sama saja, ataupun di sini. Ketiga-tiganya kalau dia ketemu di engkol, nah keluar apinya. Nah dia akan keluar apinya kayak gitu. Jadi ngeceknya itu ketiganya ini harus hidup semua ya. Ini ke sini ya keluar, ini ke sini keluar, ini ke sini keluar, ini ke sini keluar, ini ke sini keluar. Pokoknya ketiganya harus keluar apinya semua. Kalau salah satu mati, otomatis nanti ya spoolnya akan bermasalah kayak gitu ya. Terus berarti spool ini normal, saya akan pasang di sini ya, di kiproknya sini. Ini sementara amburadul dulu kayak gini, nggak apa-apa. Terus saya akan coba yang merah ya, keluar dari kiprok ini merah. Ini yang nanti menuju ke pengapian juga pengisian, karena kan jenisnya motor ini kan DC ya. Jadi pengapiannya itu dari kiprok, spool dulu masuk ke kiprok baru ke pengapian kayak gitu ya. Beda dengan pengapian AC yang dari spool langsung ke CDI. Oke ya, jadi ini ke CDI itu setelah kiprok ya. Saya terangin terus, pokoknya saya ulang-ulang karena sebenarnya saya capek Kang Bro kalau ngulang-ulang kayak gini. Cuman enggak apa-apa lah, karena masih banyak yang tanya kok ininya mati mas, dari sini ada keluar nggak ada. Itu yang bikin saya bingung ya. Padahal saya sering terangin kalau mau ngecek itu jangan langsung di kuil dulu, di spool. Kalau kuil nggak ada langsung ke spool, dari kuil ngeceknya ke CDI. Nanti CDI mundur-mundurnya nggak tahu ya kan. Jadi dari spool yang penting ada. Kayak ini tadi kan spool ada, terus naik ke kiprok. Kalau kiprok ada, naik lagi ke kunci kontak. Setelah kunci kontak ada ndak, kalau ada naik lagi ke CDI, keluar dari CDI kok ndak ada, berarti CDI nya kayak gitu. Apabila keluar CDI ada, naik lagi ke kuil. Tapi kalau keluar CDI kok nggak ada, jangan langsung vonis CDI mati. Maksudnya bermasalah pada CDI, bisa input masanya ataupun pulsernya yang bermasalah. Oke, saya tes kabel merahnya ya. Ini yang masuk ke pengisian juga ke pengapian ya Kang Bro. Saya tes di sini ya, ini masa juga. Oke, ada ya, ada apinya. Lihat ya. Oh, ya kan? Kelihatan enggak Kang Bro? Ada kan? Ya. Dari spool ada ya Kang Bro. Oke, dari kiprok, dari kiprok ada. Kita masukkan ke tadi ya cabangannya. Sini ya. Ini kabel yang menuju kunci kontak. Saya sambungin. Motornya modif kayak. Jadi ini menuju kunci kontak, ini masuk ke aki. Sebenarnya harusnya ya normalnya mau masuk ke aki ini dikasih sekring Kang Bro di sini. Kasih sekring. Jadi apabila arus aki ini kan kalau full kan dia ini kan dari kiprok ya masuk ke aki full, dia kan langsung memberi arus ke klakson dan lain-lain ya, ini ya, ke lampu klakson dan terus kalau ada screennya, misalkan di fittingnya lampu atau apa ya, ada konslet itu screennya yang putus. Kalau kayak gini nggak ada screen, jadi kalau ada kebakar di atas langsung kabelnya ini ngelupas, terbakar. Oke, terus ini ya
Ini dari sini. Kasih ya. Makasih. Ini dari sini ya, ini ke kunci kontak tadi ya, sini ke kunci kontak merah ini. Kunci kontak keluarnya coklat. Coklat ini ya. Ini tadi yang menuju ke CDI. Saya cek di sini aja lah ya. Cek di sini aja. Ini yang masuk ke CDI ya. Kita lihat di sini ya Kang Bro, nanti saya dapat ini kontak di on karena ini kan sudah melewati kontak, jadi ngeceknya harus kontak posisi on. Coba tes. Oh enggak ada, berarti kalau dites gini langsung ada arusnya, berarti akinya ini masih ada strumnya. Kalau enggak ada kayak gini berarti aki enggak ada strum. Oke ya, tak starter sih. Oh, ada apinya ya Kang Bro. Ya, lihat. Ini dari kunci kontak ya. Apinya. Besar apinya ya. Berarti yang masuk ke CDI dari spool normal, kiprok normal, maksudnya ada apinya ya, dari spool ada apinya, kiprok ada apinya, terus masuk ke CDI ya. Terus kita cek keluar CDI-nya. Kalau keluarnya kok nggak ada apinya, berarti CDI bermasalah. Belum tentu mati, maksudnya bermasalah itu bisa karena inputnya kurang, entah input dari pulser ataupun input dari massa, karena input dari arusnya 12 volt sudah ada dari kiprok ya, sudah nyata ada. Sekarang kita cek keluarnya ya, yang menuju ke coil. Kabelnya warna apa ini tadi? Kabelnya warna ini Kang Bro ya, yang ini biru, ini kuning sambung ke biru ya, biru ini sambung ke merah. Tapi lucu Kang Bro, tadi kan pas kita belum nyalakan tadi kan ada apinya kayak gitu ya. Ini kabel massa ya Kang Bro, dari bodi ini massa, saya tempelin di sini. Nah, keluar apinya bunyi tek-tek kayak gitu ya, lucu kan? Nah lucu. Ini motor mati loh Kang Bro, tapi si dia sudah mengeluarkan api. Ini bahaya Kang Bro, ini kalau dipegang bisa nyetrum kalau kayak gini. Sekarang saya coba tes, padahal nyalanya CDI itu harus menunggu instruksi pulser ya kan, baru dia saat magnet muter set, pulser bertemu dengan tonjolan pick upnya, baru dia CDI akan mengeluarkan bunga api. Tapi ini baru ketemu massa kayak gini ya. Ini kalau dipegangnya terma gini aja sudah bunyi keluar. Gini motor mati nih Kang Bro, sudah mengeluarkan bunga api ya. Berarti ini kemungkinan besar, wah hati-hati pegang, enggak saya pegang Kang Bro, takut saya matikan kontaknya aja. Oke, kalau mati kontak kan nggak ada ini, nggak ada, karena arus dari spool, arus 12 voltnya terputus ya kan. Kan intinya kan CDI bisa hidup itu kan ada arus yang namanya 12 volt, ada arus massa, sama ada arus pulser. Nah saya kasih tahu tadi kan yang kuning ini, kuning biru yang ke arah coil ini ya, itu kan ada apinya tadi saat kita tes. Terus yang hijau yang input dari 12 volt ada ya, ini outputnya yang ke coil ini output, yang inputnya itu 12 volt. Terus ada lagi massa ini ya, massa yang hitam ini ke massa tadi. Nah ini ya, sorry biru ini ke massa ini ya, massa hitam ya, ke massa hitam yang biru. Terus ada lagi pulser ya Kang Bro, yang warna ini di sini warna hitam ini ya, muter ke sini ke hijau ini. Hijau ini menuju ke tadi pulser yang diikat bersamaan dengan
sini tadi ya, digulung bersamaan dengan kiprok. Oke ya, jadi intinya ini motor ada pengapiannya tapi error, pengapiannya nyamber-nyamber tanpa motor dihidupkan, berarti CDI jebol Kang Bro ini. Nah ini motor ndak saya starter ndak apa-apa kan, keluar apinya ini ceklen Kang Bro. Trum nih pasti. Oke, berarti CDI jebol, jadi dia tanpa instruksi sensor pulser langsung mengeluarkan bunga api tanpa menunggu instruksi. Oke, jadi permasalahan sudah jelas di CDI nya. Sekarang saya akan coba CDI motor yang lain. Saya kayaknya punya bekas juga motor kayak gini yang kemarin tidak mau digas itu. Oke Kang Bro, ini CDI kemarin saya dapat dari motor pelanggan ya. Ini tidak mau digas tapi pengapiannya jebol kayak itu ya. Nanti untuk ngecek saja pengapiannya sebelum diganti ya. Apakah dia masih mengeluarkan bunga api walau tanpa diengkol ya, apa enggak. Oke, cabut sih, ini ada lem-lemnya kayak gini, biar apa ya, enggak kemasukan air atau gimana. Ini pun saya belum ngecek bagian tonjolan pick upnya Kang Bro, sudah sesuai punya Shogun apa enggak. Kalau sesuai ya alhamdulillah, kalau enggak ya disesuaikan. Mungkin sudah disesuaikan mungkin ya. Motornya saja modifan pembalap kok, masa enggak sesuai kan ya lucu. Malah dilem kayak gini, jadi kita harus kayak apa nih masangnya. Berat Kang Bro, saya cabut dulu daleman sininya ya, karena ini nempel sama dalemannya. Nah ini dalemannya diambil. Oke, wis siap dipasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya pasang. Sekarang saya akan nyoba kabel ini tadi ya, yang langsung nyamber apinya, apakah masih nyamber enggak. Takut saya megang, nggak apa-apa, kontak masih off. Tak on kan ya Kang Bro, ada apinya enggak? Enggak ada ya, enggak ada apinya. Oke, sekarang saya akan engkol, ada apinya enggak kalau diengkol. Oke ya, ini kontak sudah on, enggak mengeluarkan api, tadi kan mengeluarkan api. Nah ini saat saya engkol baru keluar apinya, lihat ya. Nah baru keluar. Nah bunyi cetek kayak gitu. Nah oke ya, berarti ini normal anunya Kang Bro ya, ininya CDI nya ya, dipegang enggak apa-apa, dia tetap menunggu instruksi dari pick up pulser. Kalau yang ini tadi enggak, kalau dipegang bahaya, langsung nyetrum. Oke Kang Bro, saya akan sambungkan kabel yang ini tadi yang saya cek di sini ya, di kuil yang positif. Jadi kalau kuil ini kan kuil injeksi ya Kang Bro, dia mempunyai dua kuil Kang Bro, dua input, 3 ya berarti ya totalnya. Yang satu ke bodi ini masa, terus yang satu masa ini nunggu ECU biasanya. Nah berhubung ini kan sudah nggak menggunakan ECU, jadi kita bisa ambil masa langsung dari bodi ya. Terus yang satu itu arus ya. Kalau di motor injeksi contohnya kayak Honda biasanya itu arusnya sudah siap dari aki, ini yang sini sudah nempel di bodi, yang ini nunggu dari ECU. Kalau untuk motor Honda biasanya kayak ini yang masa dari bodi ya, saya sambungkan langsung. Bingung nggak apa-apa Kang Bro. Bingung ya, nggak usah bingung, santai aja, nanti paham sendiri. Sudah saya sambung. Sekarang saya akan coba kasih kabel di bagian kuilnya ini ya. Nggak kelihatan bagian kuilnya sini, saya sambungin kabel. Saya coba cek di sini lagi ya, cek di sini lagi ada apinya enggak, sambil di starter.
nggak muncul Kang Bro di sini. Nggak ada apinya. Oh sorry, kontaknya masih off. Nah ada apinya ya, lihat ya. Nah ada apinya sudah. Oke, langsung tak coba di motor aja ya Kang Bro ini. Shoot, kameranya munyer. Langsung ke sini Kang Bro ya, di bagian busi sini ya. Saya akan coba pasang dulu businya ya Kang Bro. Oke, ini businya Kang Bro, karena busi yang lamanya ini sudah dipecah tuh kayak gini ya, berarti saya menggunakan busi yang baru. Nah tengahnya oke ya, buat Kang Bro tambahan aja nih. Kalau Kang Bro motornya sudah menggunakan yang racing, pistonnya sudah jenong atau apa, pasti businya bukan yang panjang kayak gini. Hidratnya panjang tapi kepalanya itu pendek kalau busi racing. Kalau motornya racing ya kan, kok pakai businya tonjolannya panjang kayak gini ya, tonjolannya panjang, pasti nyangkut di piston. Berarti motor ini bukan racing. Motor biasa, luarnya aja kelihatan dicet-cet tapi dalamannya biasa. Ini kan nggak ada yang spesial, cuman diganti karburatornya saja, malah rakitannya amburadul kayak gini, remuk. Oke, saya pasang businya ya. Oke, businya sudah saya pasang, saya sambung dulu kabelnya ini Kang Bro ya, karena pengapiannya sudah stabil ini tadi ya. Tadi kan kita nyalakan kan pas di engkol dia tek ya. Kalau yang sebelumnya kan tidak di engkol, dia sudah nyala duluan, dan terkadang malah tanpa di engkol nyala, dan terkadang di engkol itu juga nyalanya itu enggak teratur, kadang putus nyambung, dan enggak stabil, kadang cepat kadang lambat nyalanya kayak gitu ya. Yes, ini saya akan coba pasang di busi. Oke, masih pakai kabel standar aja. Cek, bismillah, bisa nyala enggak? Tangkinya belum saya pasang ya Bro. Jadi kita menggunakan bensin sementara pada karburator aja. Bisa nyala enggak ini? Setelah dicok-cok ternyata kering Kang Bro, nggak ada isinya. Karburator saya pasang dulu tangkinya ya Kang Bro, nanti dicoba. Oke Kang Bro ya, ini tangkinya sudah saya pasang, kerannya ini sudah saya sambungkan ya, tapi atas di sini masih nggak apa-apa lah, gampang itu urusan belakangan. Ting, nyala dulu, dicoba ya. Bismillah. Motor hidup ya Kang Bro, tapi suaranya kasar, kotok. Pasang normal ya, nggak ada kendala, normal aja Kang Bro, nggak ada masalah. Oke, saya matikan dulu. Oh, berarti motor ini sudah menggunakan tonjolan. Kalau menurut saya tonjolannya sudah diukur sama Shogun. Kalau dilihat dari tarikan gasnya itu, tingkat spontanitasnya itu sudah kayak Shogun lah. Karena motor ini kalau dipasang kemarin di motor apa ya, jadi Shogun ini nggak mau digas, ini yang ini ya, dan dipasang di motor ini mau, ini dipasang di motor, pokoknya sudah pernah ya motor yang lalu tuh nggak mau digas,
CD ini, tapi di Shogun mau, dan di motor ini juga mau, berarti pick up tonjolannya sudah disesuaikan ya. Jadi saya tidak bongkar-bongkar bagian pick up mesin ya Kang Bro. Jadi sudah fix penyakitnya motor ini tuh dari CDI nya saja ya, CDI nya yang sudah mulai error ya, CDI nya. Jadi tanpa diengkol pun dia sudah mengeluarkan api ya. Padahal tadi yang punya bilang itu nggak ada apinya. Pas saya cek, saya cari jalurnya ada apinya, cuman nggak normal, nggak stabil. Kayak gitu ya Kang Bro. Jadi kalau Kang Bro mau modification atau motor injeksi lain, itu nggak usah ganti spool, nggak usah. Ini contohnya motor ini masih menggunakan spool 3 pas, terus kiprok standar, coil masih bawaan juga standar. Jadi yang diganti cuman CDI nya, kabelnya dihabisin ya. Kalau menurut saya kabelnya itu diambil aja full kalau menurut saya, terus dibikinkan rangkaian yang baru aja kalau menurut saya. Eman kabel yang aslinya ya, yang sensor-sensornya itu diambil full, bikinkan rangkaian baru ya. Nah, menurut saya juga kurang sip kalau menggunakan CDI Shogun untuk motor ini. Mending pakai Jupiter MX lah, kan jadi sensor untuk radiatornya masih bisa. Kalau ini kan tidak bisa pakai sensor radiator kalau CDI Shogun. Oke ya, kayak gitu dulu. Semoga videonya bisa bermanfaat. Nah, mungkin sedikit agak bingung ya buat Kang Bro yang masih pemula. Tetap caranya sama, yaitu untuk ngeceknya ya di spool, kiprok, kunci kontak, baru ke CDI, terus ke coil. Kayak saya tadi ya langkah-langkahnya. Kemarin yang bertanya masih bingung motornya nggak ada pengapian di coil ya, saya suruh ngecek satu-satu dari sini, coil dan lain-lainnya. Bilangnya ya masih malah bingung lah, nggak tahu. Intinya kayak gitu aja, yang penting nurut omongan saya, ngeceknya sama. Kalau bingung silakan komentar, nggak apa-apa, WA nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau ada waktu mendingan kirim video ya. Saya sudah sering kayak gitu, pertanyaan yang susah dijawab saya suruh ngirim video, tapi kadang malah nggak mau ngirim video. Ataupun simpelnya lagi, lebih gampangnya lagi, video call. Kalau video call, kalau saya ada waktu WA saja, ada waktu untuk video call aja. Langsung praktek di motor, nanti saya tonton pelan-pelan. Gratis, nggak bayar Kang Bro. Oke ya, mungkin segitu dulu. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen lah sesukamu. Yang penting yang positif ya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.